Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pejuang GERD, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis dimanapun berada. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, sebelum saya bercerita tentang aku dan anxiety-ku part 3, sebelumnya saya bertanya dulu sama teman-teman semuanya. Dari sekian tahun atau bulan teman-teman menderita asam lambung atau anxiety, teman-teman pernah nggak merasa dimana situasi teman-teman yang paling terberat atau bahkan terpuruk dalam hidup teman-teman saat menderita anxiety ataupun asam lambung? Nah, kalau saya teman-teman, masa terberat dalam hidup saya ataupun dalam penyakit anxiety yang saya derita bertahun-tahun bahkan 10 tahun lamanya teman-teman adalah di tahun 2019 akhir. Nah, di situ teman-teman, di tahun 2019 akhir saya sudah nggak pernah kantor lagi teman-teman. Saya nggak peduli sama anak-anakku lagi. Saya sudah tidak tinggal dalam rumahku. Waktu itu saya tinggal bersama kakakku. Terus keinginan terbesarku waktu itu saya harus berpisah dengan suami saya. Saya harus keluar dari ASN atau pensiun dini teman-teman, karena saya berpikir buat apa saya bekerja, buat apa saya bertahan untuk hidup terus bersama suami saya, toh saya keadaannya seperti ini teman-teman. Tapi ayah saya, beliau tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Bagi saya, beliau adalah motivator saya, cinta pertama saya, dan tekad beliau saat itu adalah saya harus sembuh dari penyakit yang saya derita teman-teman. Nah, suatu sore saya merenungi diri saya teman-teman, bahwa ujian ini begitu berat Tuhan. Allah, saya sadar bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan sebuah ujian di luar batas kemampuan kita. Tapi kali itu teman-teman, saya merasa itu sangat berat. Akhirnya suatu sore, saya ingat sekali, di sore Jumat pas selesai sholat maghrib, akhirnya saya menemukan kedua orang tua saya. Lalu saya duduk di hadapan kedua orang tua saya bersujud di hadapan kedua orang tua saya. Yang saya lakukan saat itu teman-teman adalah saya minta maaf kepada kedua orang tua saya. Saya bilang, maafkan saya atas dosa-dosa saya kepada kalian berdua. Terus maafkan saya tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak bisa menjadi anak yang berbakti dan berguna kepada kalian berdua. Dan saya mohon lagi kepada kedua orang tua saya waktu itu teman-teman, saya mohon jemput kembali saya dari rumah suami saya. Dan yang kedua, saya harus keluar atau pensiun dini dari ASN. Jujur, ayah saya begitu bijaksana teman-teman. Beliau bilang sama saya bahwa saya merestui kedua permintaan kamu. Yang pertama, saya merasa bahwa kamu tidak pernah melakukan dosa menurut kami sebagai orang tua. Menurut kami kamu tidak pernah tidak berguna bagi kami. Terus yang kedua, saya ikhlas kamu keluar dari ASN. Namun ada satu hal yang beliau tidak restui, yaitu saya berpisah dari suami saya. Beliau bilang, temui teman dokter kamu dan tanya ke dia di mana harus kamu berobat dan dokter mana yang bisa menyembuhkan kamu. Akhirnya teman-teman, saya tekad menemui teman dokter saya, diantar sama keponakan saya. Waktu teman-teman saya masih ingat sekali, di sore maghrib
saya menemui teman dokter saya. Pas temui dia, teman dokter saya memeluk saya. Kami dua menangis jadi-jadinya. Beliau bilang, "Mil, kamu terpuruk. Kamu harus bangkit. Bagaimana mungkin kamu bisa merawat kedua orang tua kamu di usia rentannya, membesarkan anak-anak kamu, kalau kamu begini? Kamu harus bangkit, Mil. Kamu harus temui psikiater. Ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya agar kamu pulih dan sembuh." Dia bilang, temui psikiater. Waktu itu saya hanya bisa menangis dan menjawab, "Dok, kalau ini memang jalannya untuk kesembuhan saya ikhlas. Dimanapun psikiater itu ada, saya temui. Tolong saya sungguh menderita dengan penyakit yang saya derita." Akhirnya beliau mengonsulkan saya. Beliau telepon temannya dan konsulkan tentang keadaan saya. Lalu temannya bilang, "Teman kamu harus datang temui saya di rumah sakit Siloam Hospital Bali, teman-teman." Akhirnya saya berangkat ke Bali, dan di sana saya bertemu dengan psikiater itu selama 4 jam, teman-teman. Saya bertemu dengan psikiater itu. Dari awal saya temui dia sampai akhir, saya hanya menangis dan bercerita semua awal mulanya saya terkena anxiety, dan beliau menjadi pendengar yang baik buat saya, dan beliau kasih obat saya waktu itu 2 jenis obat, dan alhamdulillah saya minum obat dari beliau sampai detik ini, dan saya tidak berani mengatakan saya apakah sudah sembuh atau tidak. Paling tidak saya sudah bisa menghandle atau menekan sedikit sensasi yang datang silih berganti kepada saya, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman semuanya yang ada di grup Anxiety Indonesia, kalau memang mengalami gangguan cemas ataupun asam lambung, saran saya teman-teman harus segera temui psikiater ataupun psikolog. Terus jangan abaikan untuk bertemu sama psikiater atau psikolog, teman-teman, karena kalau kita menyimpan atau menahan lama sakit yang kita derita, itu akan semakin menjadi-jadi tiap harinya, teman-teman. So, besar harapan saya semoga teman-teman semuanya tetap sehat dan kuat bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.